tidak ada syubhat, tidak ada gharar. Kemudian ingin dipotong lagi 3%, tentu ini akan menyulitkan mereka. Sedangkan Islam adalah agama yang dibangun di atas hal-hal yang memberikan maslahat dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil ba'd. Selamat datang teman-teman semua di podcast Izzatus Sunnah X Kamiliano. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, yaitu program tabungan perumahan rakyat atau yang kita singkat dengan TAPERA, yang dimana program ini diwacanakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan akses perumahan yang layak. Nah, jadi insya Allah dalam pembahasan kali ini akan bersama saya Ustadz Rio, yang insya Allah akan menemani saya dalam berlangsungnya podcast kali ini. Benar banget nih Sat. Jadi pembahasan terkait TAPERA ini lagi hangat banget nih, istilahnya lagi viral gitu Ya, lagi viral. Betul, lagi betul, ramai betul. dibahas di seluruh platform sosial media. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita akan jelasin dulu mulai dari latar belakang kenapa program TAPERA ini bisa menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat. Tapi sebelum itu Sat, kita berdua nanti akan berbincang dulu dan berkonsultasi dengan Ustadz Nov Triadi Hafizullah yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Assalamualaikum Ustaz Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kabar Ustaz? Gimana kesibukannya hari ini? Insyaallah khair, alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita pun juga Allah berikan kelancaran. Amin. Insyaallah. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan aja Ustaz. Nah, jadi begini Ustaz. Latar belakangnya tadi sebagaimana yang sudah Anda jelaskan di awal, bahwasanya masyarakat Indonesia ini banyak yang masih belum memiliki rumah Ustaz. Nah, maka dari itu pemerintah mewacanakan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat, yang dimana niatnya itu diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang kalangan menengah ke bawah. Sebenarnya kita ini butuh rumah yang banyak Ustaz untuk masyarakat Indonesia, akan tapi dari segi finansialnya ya terutama masyarakat Indonesia itu sulit. Maka dari itu pemerintah itu membuat wacana merilis peraturan tentang TAPERA Ustaz. Betul Ustaz. Jadi kurang lebihnya ada beberapa faktor yang mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan ini. Pertama, Indonesia ini sedang krisis perumahan dengan defisit sekitar 11 juta unit rumah. Yang kedua, banyak banget masyarakat berpenghasilan rendah nih Ustaz, yang kesulitan mendapatkan akses perumahan yang layak. Terus yang ketiga, mereka memiliki rumah yang layak dianggap bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi ternyata karena wacana ini Ustaz, banyak sekali reaksi dari masyarakat Ustaz, baik yang pro maupun yang kontra Ustaz. Nah, karena kebijakan ini katanya itu diambil dari gaji mereka langsung Ustaz. Dipotong sekitar 3%. Paling banyak dari 3% itu 2,5-nya itu dari pekerja Ustaz, dari mereka, dan 5%-nya itu dari perusahaan atau tempat mereka bekerja Ustaz. Gitu. Jadi 3% dari mereka dana pribadi, 5% dari dana perusahaan. Iya, betul Ustaz. Total untuk modal pengadaan TAPERA tadi adalah kurang lebih 8% ya. Nah, jadi mungkin dari perspektif agama Islam itu bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum. Ya. Kalau dilihat dari nama programnya, yaitu adalah TAPERA tabungan perumahan rakyat. Ya, betul Ustaz. Apalagi dengan niat dari pemerintah adalah untuk membantu memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakat agar bisa memiliki rumah yang siap untuk dia huni bersama keluarganya. Maka tentu dari programnya dan niat di dalam pengadaan program ini adalah sesuatu yang sudah sangat baik, sudah sangat bermanfaat. Betul, maka silahkan dilanjutkan kalau memang program ini adalah dilihat ada manfaatnya. Ya, kalau pandangan syariat Islam tentunya sangat sederhana, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat tentunya hendaknya dilaksanakan. Tetapi kalau tidak bermanfaat maka tentunya ditinggalkan, apalagi mendatangkan mudarat, mudarat, sesuatu yang membahayakan, yang dapat menghadirkan kerugian, ya dapat menghadirkan ketidaknyamanan,
kerusakan, maka tentunya ditinggalkan di dalam Islam. Islam ini agama yang sangat-sangat mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Makanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ternyata program ini bermanfaat, tentunya kita harus mendukung. Nah, sekarang ini tinggal kita pelajari saja bagaimana isi programnya, bagaimana akad-akadnya. Tentu ini yang akan lebih kita perdalam, kita pelajari biar nanti akad-akad yang ada di dalamnya jelas, tidak ada syubhat, tidak ada gharar, tidak ada tindak penipuan, tidak ada tindak yang dapat merugikan satu belah pihak ataupun juga dengan jumlah orang yang mungkin banyak daripada akad tersebut. Apalagi tadi dilihat diambil daripada gaji-gaji. Iya, betul Ustaz. Ya, kemudian tentunya ini akan memberatkan. Ya, mungkin bisa dikaji lagi oleh pemerintah kita, kira-kira yang seperti apa kriteria yang diambil dari 3%. Lah kalau gajinya cuma sekedar 3 juta, kemudian 4 juta atau mungkin kurang dari itu, 2 juta dalam 1 bulan gitu. Kemudian ingin dipotong lagi 3%, tentu ini akan menyulitkan mereka. Maka yang paling urgent yang dibutuhkan oleh kita saat ini adalah makanan. Iya, betul. Ya, kemudian bukan tempat tinggal, karena ada tempat tinggal tapi nggak ada makanan bisa meninggal. Ya, jadi kuburan rumahnya. Masyaallah. Dia bukan membangun rumah, tetapi dia membangun kubur. Iya, tetapi yang paling penting saat ini adalah makanan. Nah, kalau nanti dari gajinya diambil, kemudian kebutuhan dia untuk makan menjadi berkurang, maka tentu ini bukan menghadirkan manfaat, tetapi menghadirkan mudarat. Sedangkan Islam adalah agama yang dibangun di atas hal-hal yang memberikan maslahat dan manfaat, bukan kerugian apalagi kerusakan, apalagi sampai membinasakan. Maka tentu ini harus dipelajari lagi. Wallahu taala a'lam. Taib. Menurut Ustaz nih, jika dilihat dari perspektif Islam, apakah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam? Terus, dan bagaimana umat Islam atau masyarakat secara umumnya seharusnya melihat kebijakan ini mengenai beban kontribusi tambahan ini dari sudut pandang syariah? Iya, tentunya sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya syariat kita ini yang ada di dalam agama Islam, dia dibangun di atas maslahat. Kalau ternyata di dalam kebijakan itu menghadirkan mudarat, maka tentu harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, apalagi ini diambil daripada hak yang dimiliki oleh orang. Iya, betul Ustaz. Pemerintah ingin mengambil potongan dari gaji yang akan dia potong. Maka tentu di sana harus ada awal akad yang dijelaskan. Kira-kira mereka ini ridho atau tidak. Apalagi nanti kalau dananya ini akan dijadikan sebagai tanaman saham, ditanam sebagai saham untuk pengembangan daripada program Tapera atau untuk mengembangkan aset-aset pemerintah yang lainnya, yang dimana nanti dari keuntungan pengembangan aset atau program-program dari pemerintah itu akan dibagi kepada yang memiliki saham tersebut dari yang telah mereka potong 3% tersebut. Maka tentu ini juga harus dikaji. Kalau akadnya adalah akad tabung, berarti suatu saat jika yang punya tabungan itu ingin meminta, dia harus kembalikan. Karenanya namanya menabung, itu betul. Adalah haknya. Namanya menabung berarti kan menitip. Iya, betul. Menitip, tidak boleh diambil paksa. Apalagi ini programnya untuk masyarakat juga gitu. Kembalinya untuk masyarakat, bukan untuk mengembangkan aset pemerintah secara pribadi, tapi ini untuk kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya tempat tinggal mereka. Mungkin mereka suatu saat lebih membutuhkan untuk makan, lebih membutuhkan untuk biaya pendidikan. Apalagi sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah biaya pendidikan. Orang yang punya keilmuan dan kecerdasan tentunya dia akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dan dari pekerjaan tersebut dia bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Dari pendapatan yang layak dia bisa membangun rumah sendiri sebenarnya. Makanya di sini ada tahapan-tahapan yang semuanya harus dikaji kembali dari awal, dari dasar. Jangan langsung kepada rumah. Ya, kita berikan dulu apa yang menjadi betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu dari makanan yang layak, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan. Baru setelah itu nanti kita masuk kepada program-program yang bermanfaat yang lainnya yang disuguhkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Artinya kalau memang ini adalah merupakan tabungan yang diambil untuk rumah, maka bisa dikembalikan nanti kalau pemiliknya pengen mengambil uangnya. Kemudian yang kedua, untuk tanam saham.
Ya, kalau untuk dia membantu dari uang 3% ini membantu saham daripada pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah, badan-badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka ini berarti kan akadnya adalah berbagi keuntungan. Maka berbagi keuntungan pun juga di dalam Islam sudah diterangkan. Sudah diterangkan. Tidak ada yang tidak terang di dalam agama Islam. Semuanya ini sudah terang. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Semua yang halal dan haram sudah diterangkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kita sudah sempurna sampai di dalam akad jual beli, transaksi, muamalah, itu semuanya pun juga sudah diterangkan di dalam agama Islam. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Naam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Jazakumullah. Makin menarik nih Ustaz. Jadi tadi kan sempat ada kontroversi Ustaz ya. Yeah. Nah salah satunya itu orang turun ke jalan akhirnya berdemo gitu Ustaz. Nah ini sebenarnya ada nggak sih Ustaz contoh dari salafus saleh terkait bagaimana Islam mengajarkan seperti apa seharusnya peran pemerintah Ustaz? Iya, inilah Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian inilah Islam, agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan dunia ini semuanya telah diterangkan. Polanya, etikanya, ya. Kemudian cara pelaksanaannya dengan yang baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan itu sudah ada di dalam Islam. Semuanya telah ada di dalam Islam. Maka pemerintah hendaknya ketika dia ingin mengatur suatu program, dia kaji menurut pandangan Islam. Apalagi jika pemerintah tersebut adalah merupakan pemerintah yang secara mayoritas kepemimpinannya yang ada di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin yang mereka juga dari agama Islam. Ya, tentu agama Islam ini agama yang berdiri di atas maslahat, yang dibangun di atas manfaat, di atas kemudahan dan tidak menyulitkan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam ini menginginkan kemudahan. Tidak ada hukum-hukum Islam itu yang ribet, yang sulit itu tidak ada. Yang ribet itu pun juga tidak ada, semuanya mudah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan dan jangan persulit. Maka pemerintah pun juga harusnya memperhatikan kaidah ini. Ketika menerapkan suatu program untuk masyarakat, hendaknya program itu pun dilaksanakan dengan cara yang mudah. Ya, seperti tadi dia pengen membangun rumah. Apakah tempatnya sudah disediakan? Ya, nanti uang dikumpulkan tapi tempat belum ada. Nah, iya. Khawatirnya yang namanya godaan dunia, zuyyina linnas hubbus syahawat, manusia ini dihiasi dengan kecintaan kepada syahwat. Takutnya yang harusnya itu adalah merupakan amanah, tidak boleh dana tersebut digunakan selain daripada apa yang telah disepakati untuk pembangunan rumah tadi buat masyarakat kita. Tapi ternyata tanahnya belum ada, lokasinya belum ada, kemudian subsidinya pun juga belum disediakan, karena ini kan butuh subsidi daripada pemerintah. Iya, betul Ustaz. Karena dari uang gaji tadi hanya dipotong 3%. Dari tempat perusahaannya 5%. Rumah mana yang bisa didirikan dengan biaya yang sangat murah itu? Kemudian kira-kira jangkauan waktunya untuk uang yang telah dipotong tadi, dari gaji yang telah dipotong itu kira-kira untuk berapa tahun? Itu kan juga harus diterangkan. Jangan sampai orang yang sudah dipotong malah ketika dia semasa hidupnya tidak merasakan kenikmatan daripada uang yang telah dia berikan untuk pemerintah. Bahkan sampai dia meninggalkan dunia ini, dia pun juga tidak merasakan kenikmatan buah daripada apa yang telah dia berikan dari kebaikan untuk program dari pemerintah. Maka pemerintah pun kembali lagi harusnya dia mengkaji secara detail, secara terperinci poin-poinnya, biar betul-betul ketika dia memberikan wacana program betul-betul terencanakan secara rapi, terencanakan secara tertib, terencanakan secara ternampak secara manfaatnya untuk masyarakat kita. Kemudian tentunya bagi mereka para pemimpin muslim hendaknya jangan pernah keluar daripada hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Semuanya sudah diterangkan dalam agama Islam. Hudal lil muttaqin. Agama ini terdapat petunjuk, dan di antara petunjuk Allah itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka kembali kepada Al-Qur'an. Back to Al-Qur'an. Kalamullah, kembali kepada Al-Qur'an karena dia menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam menyusun program tersebut kita kaji kaidah-kaidah yang betul-betul sudah ada di dalam. Selama memang itu ada aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah diselesaikan oleh Rasulullah SAW urusan mereka, maka mereka akan berkata sami'na, kami dengar.
wa atau ada dan kami ta